Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Putri Sania Sabilatul Jannati dari Minwali Songo Bojonegoro akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema Akhlakul Karimah atau akhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, saya mau tanya nih, ketika kita sudah meninggal, apa yang kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apa kita akan membawa HP terbaru yang sangat canggih yang bernama Samsung Galaxy? Jawabannya no. Apa jika kita meninggal akan membawa mobil bergengsi yang bernama Mercy? Jawabannya no. Yang akan kita bawa ketika sudah meninggal tiada lain adalah amal kebaikan kita selama di dunia. Kewajiban kita sebagai manusia adalah berbuat baik kepada sesama, seperti berbuat baik kepada teman, berbakti kepada orang tua, taat dan patuh pada guru, dan masih banyak lagi kebaikan yang dapat kita lakukan sebagai bekal di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, kita pasti sudah tahu bahwa kita sekarang berada di zaman yang edan, zaman di mana banyak anak yang durhaka pada orang tua, murid yang berani pada guru, dan masih banyak lagi kasus di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Semua itu terjadi karena kurangnya akhlak mulia dalam diri seseorang. Hadirin yang berbahagia, salah satu sifat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Yaitu akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di era yang modern ini, hal yang paling mendasar adalah pendidikan. Pendidikan moral sangat dibutuhkan kalangan pelajar karena sebagai generasi penerus bangsa, etika dan moral harus diterapkan sejak dini agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Di zaman ini banyak sekali orang berilmu tapi tidak dibarengi dengan akhlak dan moral yang baik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin yang berbahagia, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang beriman yang paling utama imannya?" Beliau menjawab, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Dari sini kita yakin bahwa akhlak mulia menjadi pilar utama bagi setiap orang. Akhlak mulia merupakan modal kehidupan untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, serta kerukunan dengan sesama. Jika dalam diri seseorang tidak tertanam akhlak mulia, maka akan merusak tingkah laku serta moral seseorang tersebut. Dapat kita simpulkan, marilah kita tanamkan akhlak mulia dalam diri kita sejak dini. Karena akhlak mulia sangat penting. Dengan kita menjaga akhlak serta perbuatan kita, maka
akan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung merpati, burung dara, kandangnya selalu dijaga. Akhlak mulia merupakan cara agar mudah masuk surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat, Hasna doakan hidupnya bertambah nikmat. Yang jawab salam dengan ikhlas, Hasna doakan hidupnya naik kelas. Yang jawab salam dengan terbaik, Hasna doakan masalah hidupnya gak balik-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alia Afiatus Solihah dari SDI Surya Buana Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, kepada yang terhormat Sivitas Akademi PGMI UIN Malang, kepada yang terhormat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih bisa beraktivitas ibadah dan sosial dengan sehat dan semangat. Kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong jadi umatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama kita melihat perkembangan zaman di dunia sekarang, khususnya di negara kita, Indonesia. Hal yang paling penting untuk membangun negara adalah mutu sumber daya manusianya, sehingga dibutuhkan generasi yang punya moral dan etika. Dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, keberhasilan mengembangkan amanah kepemimpinan bisa terwujud. Masyarakat jadi damai dan sejahtera, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah. Akhlak artinya tabiat atau kebiasaan. Sedangkan akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah artinya akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah artinya akhlak yang tercela. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah. Lalu bagaimana caranya bisa mencetak generasi berakhlak karimah atau berakhlak mulia? Caranya yaitu dimulai dengan orang tuanya untuk berperilaku baik dan benar. Bukankah anak lebih banyak meniru orang tuanya? Betul tidak? Sehingga generasi muda mempunyai contoh yang baik dan benar. Dan orang tua bisa mengawali dengan mengikuti dan mencontoh suri tauladan yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji akhlak Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun.
biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia akhlaknya. Kita bisa belajar dari sifat-sifat beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan bila ada salah kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruj wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Talabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan juri yang pandai dan bijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya Rafael dan Putra dari kelas 5 dari SD Wadasih Surabaya akan menyampaikan sekelumit mengenai apa itu ilmu. Di dalam agama Islam, kita senantiasa diajarkan bahkan dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib menuntut ilmu mulai dari lahir hingga dipanggil di sisi Allah
Dan siapapun yang menghendaki suatu keberuntungan di akhirat kelak, maka ia harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki keduanya, maka ia juga harus berilmu. Mestinya kita merenungkan kembali pernyataan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa menuntut ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pengetahuan melahirkan kesolehan, mengagungkan ilahi dan takut akan dosa. Menuntut diri Allah adalah ibadah. Belajar dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir. Sahabat Mu'adz juga menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah perjuangan yang pahalanya sama seperti pahala berjihad atau berperang. Para dewan juri yang dirahmati Allah, pada akhir pidato kali ini Allah telah menjadikan kepada kita semua bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dengan ilmu, insan tidak akan tersesat dalam kegelapan. Lantaran itu sanggup berlaku sebagai pelita yang menerangi langkah kita. Oleh karena itu, ilmu sangatlah penting bagi kita semua dan sebagai penyelamat di dunia maupun di alam akhirat, sehingga kehidupan duniawi sanggup kita raih dan alam akhirat pun sanggup kita gapai. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada salah satu amal yang wajib bagi manusia, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khairu illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang saya hormati, ustaz-ustazah yang saya hormati, dan teman-temanku rahimahullah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya kita semua dapat berkompetisi dalam pelangi PDMI UIN Maliki. Semoga hikmahnya menguatkan ukhuwah Islamnya. Shalawat dan salam atas baginda Rasulullah SAW yang memiliki budi pekerti yang mulia. Semoga kecintaan kita kepada beliau kelak akan mendatangkan syafaat dan rahmat bagi kita semua. Hadirin rahimahullah, perkenalkan, nama saya Ahmad Zidni Al-Fanasri dari SDWI Hashim Surabaya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tausiah tentang akhlakul karimah. Apakah yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Akhlak menurut bahasa artinya tabiat, kebiasaan atau perangai. Akhlak dibagi menjadi dua,
dalam kehidupan sehari-hari. Akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Marilah kita pikirkan dan renungkan. Apabila tetangga kita suka mabuk-mabukan, berjudi dan berperilaku yang meresahkan masyarakat, tentu orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihormati seseorang, maka kita harus menghormati orang lain dan menjaga akhlak kita. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah manusia dengan akhlak yang paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Karena itu Allah membekali Nabi Muhammad dengan akhlak yang mulia. Sebagai tujuan utama yaitu menyempurnakan akhlak, merevolusi peradaban yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, melebihi prestasi, kepemimpinan dan kekuasaan. Karena akhlak menentukan martabat seseorang. Orang yang berakhlak mulia cenderung berperilaku sabar, baik, jujur, toleran dan menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak, Ibu, Dewan Juri dan teman-teman rahimahullah, marilah kita hormati kedua orang tua kita, guru-guru kita, tetangga kita, saudara kita, dan semua umat manusia, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, manusia dengan akhlak yang paling sempurna. Marilah kita membina dan meningkatkan akhlak kita agar terbentuk akhlakul karimah. Sekian saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan hanya kepada Allah kita kembali dan memohon ampunan. Upat lebat buku santen menawi lebat tuanyun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja. Misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika hanya menuntut satu bidang ilmu saja,
Perkenalkan, nama saya Khalifah Aulia Anessa Fitri, perwakilan dari SDN Gunung Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Bu Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pidato yang berjudul Akhlak Mulia. Yang terhormat para dewan juri beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Maukah kalian masuk surga? Maukah kalian dicintanya? Maukah masuk surga? Maukah dicintanya? Mari jaga akhlak mulia. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai akhlak mulia, hendaknya kita lebih tahu apa itu definisi akhlak mulia. Akhlak mulia disebut dengan akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah, yaitu sikap atau tingkah laku yang terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Yang pertama, akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, contohnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tawaduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, akhlak mulia terhadap sesama manusia, contohnya menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, tersenyum di hadapan orang lain, dan bersedekah terhadap anak yatim piatu, atau disebut dengan hablum minan nas. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap pemaaf, menganjurkan kebajikan, dan berpaling dari hadapan orang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu berarti kamu harus menjalin hubungan dengan orang-orang yang membencimu, bersikap dermawan dengan orang-orang yang bersifat kikir kepadamu, dan memaafkan orang-orang yang membencimu. Itulah ajaran Rasulullah SAW dalam membangun akhlak yang baik. Sepintas kita mudah untuk mengatakannya, tetapi untuk melaksanakannya butuh ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran hati. Dari ketiga hal tersebut, justru inilah yang sering kita hindari. Hadirin yang berbahagia, selain menjaga akhlak mulia terhadap Allah dan sesama manusia, tidak kalah penting kita harus menjaga akhlak mulia terhadap alam semesta. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, dan menjaga kelestarian alam sekitar. Nah teman-teman, marilah kita terapkan akhlak mulia tadi dalam kehidupan kita. Sesuai hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqin nasa bikhuluqin hasan, dan pergaulilah orang-orang yang akhlaknya baik. Jalan-jalan ke kota Mekah, ini sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan sahabatku yang tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan jalan yang terang, yaitu agama Islam. Saat ini saya Rafika Aulia Rashidah, usia 9 tahun, bersekolah di MI Al-Islah Sidowaya Beji Pasuruan, dapat berpartisipasi secara virtual. Dan iring doa, semoga event Pelangi 2021 ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Ustadz-ustadzah juri yang terhormat, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah keutamaan menuntut ilmu. Hal ini terinspirasi dari kisah seorang penebang pohon yang sangat hebat dengan kapaknya. Alkisah, ada seorang maha guru bertanya kepada penebang pohon yang sangat hebat itu. Maha guru pun bertanya, berapa jumlah batang pohon yang kamu tebang selama 10 hari? Hari pertama, ia bisa menebang 10 pohon. Hari kedua, menurun menjadi 9 pohon. Hari ketiga dan seterusnya. Akhirnya, hari ke-10 penebang itu tidak bisa menebang 1 batang pohon pun. Maha guru tertawa, hahaha, dan bertanya kepada penebang pohon itu, kapan terakhir kapakmu diasah? Penebang kayu menjawab, saya sibuk, saya malas untuk mengasah kapak. Maha guru pun menjawab, cobalah asahlah kapakmu secara rutin, insya Allah hasilnya akan banyak. Teman-teman, hikmah yang bisa kita petik dari kisah di atas yaitu menebang pohon adalah suatu perumpamaan hidup ini, sedangkan mengasah kapak adalah suatu perumpamaan mengembangkan ilmu. Jadi, diperlukan ilmu agar kita dapat hidup dengan baik dan bermanfaat. Nah, teman-teman, Rafika mau tanya nih, siapa Ibnu Sina itu? Hah? Presiden Mesir? Salah, makanya bro, yang main game Free Fire melulu. Ibnu Sina adalah bapak ilmuwan muslim yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Teman-teman, Rafika mau tanya lagi nih, siapa Al-Khawarizmi itu? Hah? Penceramah hebat? Bukan, makanya sis yang main TikTok melulu. Al-Khawarizmi adalah bapak ilmuwan muslim dari Persia yang menemukan angka 0 dan aljabar. Dewan juri yang terhormat, di zaman yang canggih ini banyak sekali penemuan alat canggih yang membuat manusia menjadi pemalas dan banyak ketergantungannya. Bahkan ada yang tidak mau belajar lagi, padahal otak yang tidak diasah akan menyebabkan otak lumpuh dalam perlahan. Wow, ini mengerikan bukan? Jadi mulai sekarang kita harus memupuk semangat untuk mencari ilmu. Dewan juri yang terhormat, keutamaan menuntut ilmu sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabat Rafika yang tercinta, mungkin kita sering mendengar hadis Nabi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Selain hadis tersebut, berikut keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan jalan ke surga. Wa ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahabat Rafika yang tercinta, dalam proses mencari ilmu, murid haruslah bersemangat. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.
Sahabat Rafika yang tercinta, kita biasakan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup ada pantun nih dari saya. Bawa barang di atas bau, barang besar terasa berat bila rajin menuntut ilmu. Selamat dunia akhirat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa rasulahu litatmimi makarimil akhlaq. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, teman-temanku yang soleh-solehah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan akhlakul karimah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan semoga sukses atas terselenggaranya Pelangi PGMI UIN Malang 2021. Semoga memberikan manfaat dan penuh barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan bertausiah tentang 3 cara membentuk akhlak mulia generasi belia. Globalisasi dan kemajuan zaman tidak mungkin dapat dihindari. Perubahan sosial yang begitu cepat menjadikan pergeseran nilai di masyarakat. Krisis kemanusiaan dan kemerosotan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal tersebut begitu mengkhawatirkan. Terlebih bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Mari bersama-sama menyelamatkan bangsa kita dengan mengenalkan kembali pentingnya akhlak mulia. Teman-temanku yang soleh-solehah, ada 3 cara yang dapat mengantarkan anak usia belia belajar tentang akhlak mulia. Yang pertama, sampaikan kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus Nabi Muhammad? Karena tegas disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4, bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Sampaikan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan yang baik, yang dapat dijadikan contoh sepanjang zaman, sesuai firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Teman-temanku yang soleh-solehah, dewan juri yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Ahmad.
Maka yang kedua, kenalkan dan ajarkan anak-anak tentang Al-Quran, karena akhlak Nabi Muhammad SAW semuanya ada di dalam Al-Quran, sehingga nantinya mereka dapat mengetahui akhlak mulia, seperti perintah menjadi pemaaf, berlapang dada, dan bersabar, berlaku adil, tidak mencari keburukan orang lain, dan berbuat kebajikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tanamkan sejak dini pada mereka untuk berbuat baik kepada orang lain, tanpa membedakan agama, suku, dan kelompok-kelompok tertentu. Bukan juga karena orang lain telah berbuat baik kepada mereka, sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Teman-temanku yang soleh-solehah, sebagai penutup, marilah kita biasakan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dari waktu ke waktu, ingatlah saat kita dilahirkan, saat kita menangis, dengan tangisan itu bahagialah orang di sekitar kita. Itulah kebaikan pertama yang diajarkan kepada kita. Demikian tausiah ini saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat di dunia maupun akhirat. Sekali lagi, mari kita sempurnakan akhlak kita sebagai orang yang beriman. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin semua yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Atas izin dan ridhonya, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, iman, dan Islam, sehingga kita semua masih dapat bertemu di hari yang cerah ini. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan seluruh umat, seorang pemimpin yang tidak dikaji, direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu sangat penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan.
dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu. Seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses tanpa tahu ilmu bercocok tanam. Begitu pula pedagang tidak akan sukses tanpa tahu ilmu berdagang. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengajak umatnya untuk mencari ilmu sejak ayunan ibu hingga liang lahat. Sebagaimana sabda beliau, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi zaman arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teman-teman, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, orang tua, dan bangsa. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Nah, kalau teman-teman ingin bahagia dan sukses dunia akhirat, mari kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Teman-teman, sesungguhnya di tangan pemuda terletak urusan umat, dan pada keberaniannya terletak kehidupan umat. Sebagai penerus bangsa pula, kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan agama dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Faqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisanun. Jikalau pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Jikalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Pak Maman makan ketan, dimakan setelah mandi. Semoga banyak kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Mufidah, biasa dipanggil Najma. Saya perwakilan dari STIT Insan Permata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ajaibnya Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Pantai Carita bersama sahabat terbaik Mbak Yayu. Perkenankan saya berbagi cerita. Kita renungkan ajaibnya sedekah yuk. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama tabi'in terkemuka di Irak. Dikisahkan, beliau pernah bermimpi dan mendengar suara yang memanggilnya. Ya Hasan, menurut kamu, amalan kamu yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Imam Hasan pun menjawab, saya mengerjakan ini, dan itu. Imam Hasan mengatakan amalan-amalannya yang menurutnya dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian terdengar suara lagi. Itu dia diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah adalah ketika engkau bersedekah kepada seekor lalat. Apa? Seekor lalat? Bagaimana mungkin? Pada suatu hari, Imam Hasan Al-Basri pernah menulis dengan pena. Tiba-tiba, hinggap seekor lalat di atas pena Imam Hasan Al-Basri. Namun, Imam Hasan mendiamkan penanya untuk memberi kesempatan kepada seekor lalat untuk menjemput rezekinya di pena itu. Ternyata, menurut pandangan Allah, ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita tidak tahu amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jika kita mendapat kesempatan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah," yang artinya seluruh perbuatan baik adalah sedekah. Nah, sedekah itu maknanya luas sekali. Zakat, berinfak termasuk sedekah. Membantu orang tua termasuk sedekah. Sholat duha, membaca doa, tersenyum kepada saudara kita juga termasuk sedekah. Membaca tasbih, tahmid, dan tahlil termasuk sedekah. Memberi makan kepada orang yang sedang isoman juga termasuk sedekah. Mendonorkan darah juga termasuk sedekah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih untungnya sedekah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menjelaskan perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Niscaya yang di jalan Allah, maka akan dibalas maka nilainya adalah 700. Jadi, kalau kita berinfak 1000, maka di sisi Allah nilainya adalah 700.000. Ini konsep pahala akhirat. Konsep pahala dunia tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Yang artinya, barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, maka akan mendapatkan 10 kebaikan dari sebelumnya. Nah, disinilah ajaibnya sedekah. Di samping itu, ada banyak sekali keutamaan dalam bersedekah. Tidak lain seperti dihapuskan dosa-dosa, dijauhkan dari api neraka, mendapat naungan di hari akhir, memadamkan panasnya alam kubur, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan masih banyak lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kabar gembira dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Yang artinya, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup dan kamu tidak akan dirugikan. Ayat ini harus menjadi penyemangat untuk kita bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta kita atau membuat kita miskin. Justru sedekah akan memperbaiki dunia untuk saudara kita dan akan memperbaiki akhirat untuk kita. Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Buat apa berlimpah harta kalau tidak pernah bersedekah? Hadirin yang berbahagia, ada pelajaran yang perlu kita pelajari, bahwa apa saja kenikmatan itu harus disyukuri dan jangan kufur terhadap rezeki. Syukurilah dengan cara sedekah. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahsan dari SDIT Insan Permata Malang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, serta atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang sangat kecil hingga nikmat yang luar biasa besar. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, insan paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, yang di hari kiamat nanti akan memberikan syafaatnya kepada umat yang begitu beliau cintai. Tak lupa saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia, para juri dan ustadz-ustazah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpidato dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, dalam agama kita mengajak pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu. Sabda beliau berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah tahu hadis ini, jangan sampai kita masih bermalas-malasan menuntut ilmu. Karena dalam agama kita, pemalas tidak mempunyai tempat. Ada sebuah kisah yang dimana Khalifah Umar bin Khattab melihat sekumpulan pemuda yang hanya duduk-duduk tanpa melakukan sesuatu. Khalifah Umar pun marah dan menegur sekumpulan pemuda-pemuda itu untuk segera melakukan sesuatu. Jangan hanya duduk-duduk, membuang waktu. Yang kedua, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberitahu akan keutamaan seorang ahli ilmu melebihi seorang ahli ibadah. Hal ini dikarenakan seorang ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan seorang ahli ibadah hanya fokus kepada ibadahnya, bisa jadi tanpa mencari manfaat dan kegunaan ibadah itu. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan seorang ahli ibadah dalam kesesatan dibanding ahli ilmu. Yang ketiga, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita
untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Kita juga harus sabar dalam menuntut ilmu. Harapan kita agar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suzu fasuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan ilmu-ilmunya. Sekian dari saya. Anjing dan kucing saling berkejar. Berisik sekali walau sebentar. Jangan lupa rajin belajar supaya kita menjadi pintar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini Natra akan menyampaikan pidato dengan tema akhlak mulia, yaitu birrul walidain. Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu tidak apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang tahu tidak bagaimana cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, mendoakan ayah dan bunda setiap selesai sholat. Ayo, siapa yang tahu bagaimana bacaan doa untuk kedua orang tua kita? Mari bersama Natra kita belajar untuk mendoakan orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah ayah dan ibuku seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah teman-teman, mudah kan bacaan untuk kedua orang tua diamalkan setiap selesai sholat ya? Teman-teman, apakah berbakti kepada orang tua hanya cukup dengan mendoakannya saja? Tentu, jawabannya tidak teman-teman. Selain mendoakannya, kita juga harus menghormati dan mematuhi perintahnya. Contohnya ketika dipanggil lekas bergegas menjawabnya. Krek, Ahmad. Iya ibu, ini adalah contoh yang baik ya teman-teman. Jangan membentak-bentak seperti Badu. Apa sih ibu ini manggil-manggil aku? Ini adalah salah satu contoh yang buruk ya, jangan dicontoh. Teman-teman, mari bersama-sama kita belajar untuk berbakti kepada orang tua ya, agar kita disayang Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga bersama ayah dan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Makan ketupat di hari raya, bersama-sama minum air kelapa. Salam undur diri dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wal afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi